Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Hidup dalam kemiskinan terkadang membuat hidup dalam hinaan, ketidakberdayaan menjadi bahan caci maki hingga dapat berdampak sakit hati. Bahkan dapat menjual keimanan agar mendapatkan harta yang berlimpah. Seperti halnya kisah mistis Tumbal. Kisah ini dari Yosef. Selamat mendengarkan. Awal 2015, saya pernah mengantar seorang teman ke selatan Pulau Jawa. 20 jam perjalanan yang saya tempuh sampai lokasi. Bisa dikatakan kondisi jalan berbecek dan tidak bagus. Saya tidak begitu akrab dengannya, tapi dia memang mengenal saya sejak lama. Dia hidupnya sangat melarat, makan pun cuma sekali dalam sehari. Istrinya meninggal karena sakit parah dan dia hidup dengan seorang anak satu-satunya. Badannya kurus, kurang gizi, dekil pula. Dia sering dihina, dicaci maki, diejek. Cuma perkataan yang menyakitkan yang ia dengar setiap harinya. Ya, dia jauh-jauh datang ke kampung saya hanya mau mencari saya. Karena menurutnya saya ini supir edan yang urat takutnya sudah pada putus. Saking melaratnya dia, saking terlalu banyaknya sakit hati, sampai dia hilang iman sama akal sehatnya. Sehingga dia mencari kekayaan dengan cara pintas, yaitu pesugihan. Waktu itu saya kerja bawa bis malam, giliran libur 2 minggu. Sore hari dia datang bermalam ke rumah saya. Setelah basa-basi dia langsung bicara inti ke saya. Dia bilang, "Sep, saya sudah jual rumah reot saya ke tetangga. Sisa bayar hutang tinggal 6 juta lagi. Saya mau minta tolong sama ente, Sep. Pokoknya ente mesti tolongin saya. Sekarang ente sewa mobil di sini, tolong ente antar saya ke daerah XX. Ente tahu kan, pokoknya biaya sewa mobil, bensin, makan, rokok, kopi, saya yang tanggung. Duit 6 juta sisanya buat ente semua." Saya sudah banyak sakit hati, Sep.
Saya sudah terlalu kenyang, dihina, diejek, dicaci maki sama saudara, sama tetangga, sama semua orang. Saya sudah nggak kuat hidup melarat, miskin, susah segala-galanya. Tolong antar saya sekarang juga ke tempat itu. Saya yakin sama ente, Sep. Ente pasti tahu jalannya ke tempat itu. Sebab teman ente sendiri yang bilang, di sini si Yosep yang tahu jalannya ke tempat itu. Yosep pernah disuruh bawain mobil ke tempat itu. Teman ente yang bilang gitu ke saya. Saya bilang, Said, mau ngapain ente ke sono? Sehari semalam di jalannya, juga terus ke dalamnya, juga jalannya parah, angker sama rawan. Kalau mau ke sana kita jangan sampai kemalaman. Kalau kemalaman kita mesti nunggu pagi baru bisa lanjut jalan. Aneh nggak mau terlalu berat resikonya. Aneh masih pengen hidup. Anak-anak aneh masih butuh sama bapaknya. Mending itu duit pakai modal usaha aja sama ente. Dasar koplak lo. Istighfar lo. Dia tetap sama pendiriannya. Dia sudah pergi berbuat nekat. Dia mohon ke saya supaya bisa bawain mobil ke tempat itu. Mau nggak mau saya mengantarnya. Jam 8 malam saya mengantarnya ke tempat itu. Saya pinjam mobil Suzuki APV punya tetangga saya. Saya cuma berangkat berdua sama dia. Jam 2 dini hari saya istirahat dulu. Di tengah perjalanan saya tidur dulu sebentar. Jam setengah 4 saya bangun. Selesai ngopi saya lanjut ke tujuan. Jam 11 siang kami sampai ke tujuan. Kami harus berjalan kira-kira 1 jam lamanya masuk ke hutan. Saya jalan di belakang dia. Saya cuma mengikutinya. Tibalah kami di sebuah rumah panggung yang dari kejauhan saya mencium bau kemenyan. Di rumah panggung itu, saya duduk rebahan di kursi bambu sambil merokok. Saya tidak meminum dan memakan apapun di rumah itu. Selama saya di rumah itu, orang yang punya rumah itu tidak pernah menegur dan menyapa saya. Bahkan melihat saya pun pandangannya begitu aneh. Sorot matanya tajam, seram. Entah apa yang mereka bicarakan malam harinya. Dimulailah proses ritual. Saya nggak tahu jam berapa. Entah ada apa dalam diri saya. Entah kenapa mata saya selalu saja melihat hal yang tidak masuk di akal dan di luar nalar. Melihat teman saya makan, saya langsung terasa mual rasanya mau muntah. Saya langsung keluar, saya muntah-muntah. Saya jijik melihat teman saya makan nasi dan lauk pauknya. Apa yang saya lihat saat dia makan? Awalnya saya lihat nasi lontong. Tapi pas dibuka oleh dia, lalu yang saya lihat sebenarnya dalam daun pisang itu ulat tanah sebesar betis. Dia begitu lahap memakannya. Saya lihat ikan teri tapi nyatanya belatung, seperti belatung dari mayat manusia. Saya jijik melihat semua yang dia makan. Saya langsung mau muntah melihatnya. Di luar rumah saya melihat sosok tinggi besar dekat pepohonan. Lidahnya panjang, menjulur keluar, matanya melotot, badannya berbulu kasar, bau bangkai. Saya jijik melihatnya. Makhluk apa yang saya lihat itu? Amit-amit jabang bayi. Na'udzubillah min zalik. Selesai dia makan, dia disuruh menyembelih seekor monyet. Saat ia menyembelih monyet, itulah saya menangis melihatnya. Dalam hati saya bergumam, ya Allah, di mana hatinya teman saya itu? Ditaruh di mana otaknya? Benar-benar bejat, rusak, haram jadah. Jahanam itu orang. Haus sama harta kekayaan sampai hati dia menukar imannya demi harta.
Dia melihatnya cuma seekor monyet, tapi saya lihat anaknya yang dia sembelih. Dia menjerit, dia meronta meregang nyawa. Ya Allah, ya Robi, batin saya menjerit, hati saya menangis. Anak kecil yang tidak berdosa harus merenggang nyawa menjadi tumbal demi harta kekayaan. Saya menyesal, saya merasa berdosa karena saya terpaksa harus mengantar dia ke tempat itu. Semalaman telinga saya yang sebelah cuma mendengar suara tangisan dan jeritan, juga rintihan di dalam hutan. Suasana hutan begitu sangat mengerikan. Saya takut, saya khawatir, hati saya tidak enak, batin tidak tenang. Saya ingin segera pulang. Saya tidak kuat lagi di tempat itu. Pagi-pagi kami pamit pulang. Si pemilik rumah cuma menatap tajam diri saya, entah apa yang dia lihat. Di tengah jalan setelah kami keluar hutan, tiba-tiba saya lihat teman saya itu, badannya banyak bulunya. Saya tidak bilang apa-apa sama dia. Saya cukup diam. Sesampainya di mobil, saya langsung berangkat. Mesin juga nggak dipanasin. Saya jijik melihat teman saya itu. Saya benci. Saya muak. Kalau saja saya tidak ingat hukum, rasanya saya ingin membelah kepalanya. Saat malam hari di perjalanan, di kaca spion, saya melihat sosok hitam duduk bertiga di jok belakang. Bola matanya melotot keluar. Sepanjang jalan saya istighfar dan bertasbih dalam hati tanpa henti. Saya berhenti di rest area. Saya langsung makan dan saya menjauh dari dia. Selesai makan, saya langsung tancap gas. Bensin sudah terisi penuh. Di jalan tol saya pacu mobil dengan kecepatan tinggi. Jam 2 siang saya sampai di kampungnya di daerah Bogor Utara. Di rumah saudaranya tempat dia menitipkan anak sematawayangnya terlihat ramai. Banyak tetangga rumahnya berkumpul di sana. Saya masuk ke dalam, saya lihat anaknya meninggal. Kata mereka anaknya meninggal mendadak. Saya tidak kaget karena saya tahu penyebabnya. Teman saya berlari menggendong anaknya sambil menangis. Melihat dia menangis, saya makin benci sama dia. Dalam hati saya, dasar iblis. Yang elu gendong itu monyet, bukan anak lu. Saya tanpa basa-basi, tanpa pamit, saya langsung pulang. Sosok hitam di belakang mobil pun entah kemana dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi mendengar kabarnya. Mungkin dia sudah mampus atau lagi menikmati kekayaannya. Semelarat-melaratnya diri saya, semiskin-miskinnya hidup saya merasa lebih baik hidup seperti itu daripada saya menukar akidah dan keimanan saya cuma demi harta kekayaan. Para sahabat satu Suro Activity, itulah tadi sebuah kisah dari Yosef perihal kenekatan temannya menjual keimanannya kepada setan untuk kekayaan dan anaknya telah menjadi tumbal. Para sahabat satu Suro Activity, ada sebuah hikmah dari kisah tersebut, yaitu miskin bukan pilihan, kaya bukan juga sebuah keberuntungan. Kita bisa mengubah hidup, nasib dan takdir dengan usaha, ikhtiar dan doa. Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang mudah untuk kita. Tuhan senantiasa selalu memberikan hal yang teramat sulit untuk kita agar kita mau berpikir, berusaha dan berdoa memohon kepadanya dalam tawakalnya diri kita. Kita sebagai manusia jangan pernah lelah untuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agar kita diberikan solusi untuk setiap kesulitan yang kita hadapi. Para sahabat satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam.
Rahayu, rahayu, rahayu. Saya